Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli washabihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan tugas yang Bapak Ibu dosen berikan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang bertemakan sistem informasi kepegawaian. Di sini saya tidak sendiri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman yang terlibat dalam proyek ini. Saya sendiri Vika Dwi Rahmadanti dengan NIM 1218355 kelas 12 4D13. Nama saya Jihan Dwi Rahayu, NIM 1218392 kelas 12 4D13. Perkenalkan, nama saya Junedi, NIM saya 1218389 dari kelas 12 4D13. Nama saya Reza Juniarsa, NIM saya 1218340, kelas 12 4D13. Definisi website. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Latar belakang. Salah satu unsur pendukung pelaksanaan fungsi manajemen adalah sebuah perusahaan. Keberadaan dan kelancaran aktivitas pegawai atau karyawan dalam kegiatan perusahaan tersebut. Sistem kepegawaian di pemerintahan atau perusahaan adalah untuk kelancaran tugas perusahaan, kelancaran aktivitas administrasi, dan menjadi unsur pendukung pelaksanaan fungsi dari manajemen sebuah perusahaan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menghasilkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan informasi yang ditunjukkan oleh kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan, serta ketelitian dan kebenaran informasi yang dihasilkan perangkat keras komputer. Program sistem pendukung, perangkat komunikasi, dan internet sebagai sarana pengelolaan informasi. Tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah untuk mencapai kualitas kerja dan pelayanan yang memadai. Yang kedua, memudahkan manajemen mengintegrasikan data kepegawaian dan mempublikasikan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, membantu admin untuk mengorganisir data sesuai hak akses. Yang keempat, menerapkan perluasan sarana kerja berbasis teknologi tinggi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, tersedianya aplikasi kepegawaian yang didukung oleh database untuk menyimpan data-data pegawai dan untuk mengolah data tersebut menjadi informasi yang dibutuhkan. Ruang lingkup. Untuk memudahkan penulisan laporan ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, kami membatasi ruang lingkup penulisan laporan ini pada informasi kepegawaian yang meliputi data profil pegawai, absensi pegawai, tunjangan pendapatan pegawai, keterangan jabatan kepegawaian, laporan data pegawai, laporan absensi pegawai, laporan tunjangan pendapatan pegawai. Pendapatan informasi kepegawaian memudahkan pegawai untuk melihat data pribadinya yang sesuai dengan kondisi yang ada, menghimpun informasi kepegawaian yang dapat direview kapanpun oleh pegawai, dan informasi manajemen perusahaan. Selanjutnya ada ERD, yaitu Entity Relation Diagram, yaitu permodelan basis data relasional. ERD menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain, yang digunakan oleh perancang untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Dan di sini kita memiliki 5 entity, yaitu entity pegawai, entity jabatan, entity absen, entity TPP, dan entity admin. Entity pegawai memiliki atribut ID pegawai, ID jabatan, NIP, nama, jenis kelamin, foto, agama, pendidikan, status, alamat, paspor, dan username. Dan dia melakukan relasi, yaitu memiliki sebuah entity, yaitu jabatan. Entity jabatan memiliki relasi, yaitu dikelola oleh entity admin. Entity admin memiliki atributnya yaitu ID admin, username, nama, level, paspor. Dan entity admin memiliki relasi, yaitu mengelola entity TPP. Entity TPP memiliki atribut, yaitu ID TPP, ID pegawai, jumlah TPP, tanggal, tahun,
jumlah potongan, dan bulan. Entiti TPP memiliki relasi, yaitu mempengaruhi entiti absen. Entiti absen memiliki atribut ID absen, ID pegawai, hadir, izin, tidak hadir, bulan, dan tanggal. Selanjutnya, ada web untuk admin. Yang pertama, halaman login. Di sini admin login menggunakan username dan juga password. Selanjutnya, ada halaman dashboard. Nah, bagian dashboard ini ditampilkan jumlah data pegawai, jumlah data penggajian pegawai, absensi, dan juga jumlah tunjangan pendapatan. Untuk tabel masternya ada data pegawai, absensi, tunjangan pegawai, laporan, dan juga data user atau hak akses. Untuk selanjutnya ada halaman data pegawai. Di sini ada format, nomor, NIP, nama, jenis kelamin, agama, foto, nama jabatan, pendidikan, status kepegawaian, alamat lengkap. Nah, dan juga di sini kita bisa mengedit dan juga menghapus data pegawai. Selanjutnya ada halaman tambah pegawai. Di sini kita bisa menambahkan data pegawai dengan format yang sama seperti sebelumnya, yaitu NIP, nama, jenis kelamin, jabatan, foto, agama, pendidikan, status kepegawaian, alamat, dan juga kita bisa memasukkan username dan password. Kemudian klik submit. Selanjutnya sukses. Selanjutnya ada halaman data jabatan. Pada halaman data jabatan ditampilkan nama-nama jabatan, format, nama jabatan, golongan, dan juga keterangan gaji pada setiap jabatan tersebut. Selanjutnya ada halaman absensi pegawai. Untuk menambahkan absensi pegawai, kita harus mencari nama pegawai tersebut yang akan di-input absensinya. Kemudian kita isi status presensi hadir, status presensi izin, dan juga status presensi tidak hadir. Kemudian klik isi absen. Selanjutnya ada halaman tunjangan pendapatan pegawai. Untuk melihat tunjangan pendapatan pegawai, kita klik from cari pegawai, kemudian kita pilih pegawai mana yang datanya akan dilihat. Setelah itu muncul data pegawai yang sudah diklik tadi, kemudian klik detail informasi TPP untuk melihat detail informasi secara keseluruhan dari tunjangan pendapatan pegawai tersebut. Selanjutnya ada halaman printout tunjangan pendapatan pegawai. Fungsi dari printout tunjangan pendapatan pegawai ini sebagai bukti bahwasanya tunjangan pendapatan sudah diberikan. Selanjutnya ada halaman laporan data pegawai. Di sini disediakan data pegawai secara keseluruhan dengan format yang sama. Pada halaman laporan data pegawai, kita bisa memprint out data pegawai secara keseluruhan. Untuk mencetak data pegawai secara keseluruhan, kita bisa klik button print laporan. Kemudian muncul from atau halaman print out data pegawai. Setelah itu kita pilih tata letak yang diinginkan. Di sini pilihannya ada landscape dan juga potret. Kemudian klik button cetak. Untuk selanjutnya ada halaman laporan absensi kinerja pegawai. Di sini kita memilih tanggal dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kemudian klik button kirim. Setelah itu muncul data laporan kehadiran pegawai
yang sesuai dari tanggal sampai tanggal yang kita pilih tadi. Selanjutnya ada halaman laporan tunjangan pendapatan pegawai. Sama halnya dengan laporan absensi pegawai yang tadi, kita memilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, kemudian klik button kirim. Setelah itu muncul laporan data tunjangan pendapatan pegawai secara keseluruhan pada tanggal tersebut. Selanjutnya ada halaman data akses. Pada halaman ini ditampilkan siapa saja yang bisa mengakses web ini. Untuk selanjutnya ada web untuk user. Yang pertama ada halaman login. Sama halnya dengan web untuk admin, user pun harus melakukan login dengan username dan juga password. Selanjutnya ada halaman dashboard. Pada halaman dashboard ditampilkan tabel master, data pegawai, dan juga laporan. Kemudian ada halaman data pegawai. Sama halnya dengan web untuk admin, halaman data pegawai ditampilkan data pegawai secara keseluruhan yang bisa diedit, tambah, dan juga hapus. Selanjutnya ada halaman laporan data pegawai. Pada halaman ini ditampilkan data pegawai secara keseluruhan yang bisa dicetak seperti web untuk admin yang tadi. Kemudian ada halaman laporan absensi pegawai yang bisa dipilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian klik button kirim. Setelah itu muncul data laporan kehadiran pegawai secara keseluruhan pada tanggal yang kita pilih sebelumnya. Dan pada halaman ini kita bisa mencetak laporan absensi pegawai. Ya, ada struktur navigasi dari web yang kami buat menggunakan struktur navigasi hierarki, yang mana struktur navigasi hierarki ini digunakan untuk bagian pegawai. Sedangkan untuk bagian admin menggunakan struktur navigasi campuran. Struktur navigasi ini juga bisa disebut dengan struktur navigasi bebas, yang mana struktur navigasi ini merupakan gabungan dari struktur navigasi linear, non-linear, dan hierarki. Selanjutnya ada penjelasan dari struktur navigasi admin, di mana admin dapat melakukan login dan menuju ke halaman dashboard. Dan di halaman dashboard, admin bisa mengakses tabel master, yaitu data pegawai, absensi, jabatan, TPP, dan laporan. Kemudian, dari dashboard, admin juga dapat mengakses langsung ke laporan, data pegawai, absensi, dan TPP. Selanjutnya ada kesimpulan, sistem ini bisa menjadi alat bantu dan memudahkan operator dalam melakukan manajemen kepegawaian. Sistem ini dapat memudahkan bagi para pegawai untuk melakukan pengecekan data kepegawaian dan mengetahui informasi tentang tunjangan pendapatan pegawai. Sistem informasi kepegawaian ini merupakan sistem komputerisasi yang dibuat berbasis web dan membuat database pengolahan data kepegawaian secara terpusat sehingga mempermudah pengelola dan data laporan. Selanjutnya, udah.